dengan tema Baik, saya akan memoderatori materi ketiga ini dengan tema fikih remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyatin Ningsih MPD. Beliau merupakan anggota dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Malang. Baik, kepada Ibu Supriyatin Ningsih, waktu dan tempat saya aturkan. Monggo, Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, saya manggilnya anak-anak nggak apa-apa, tapi ada yang sudah ibu-ibu, ya gimana ya, harus anak-anak, adik-adik gitu ya. Karena saya selaku ibunya di Aisyah tentunya, maka harus mendampingi, jadi tidak ada kata bosan gitu ya. Kalau untuk mendampingi anak-anaknya semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya sangat apresiasi dengan kegiatan NA yang baru saja kemarin juga ada, saya dikirim link sama Bu Mimin. Cuma kalau Jumat sore itu berbarengan dengan kegiatan PP Aisyah perempuan mengaji, jadi belum bisa ikut. Nah, tapi kalau Sabtu insya Allah bisa. Nah, itu jadi mohon maaf kalau belum bisa mengikuti acara anak-anakku semuanya dari NA ini yang luar biasa. Jadi nanti ini saya kurang tahu ya kalau periodenya sampai mana ya. Kalau Aisyah kan sampai nanti November ini berakhir atau akhir tahun ini. Kalau NA itu sampai mana itu ya. Jadi kita berharap memang akhir kepemimpinan itu harus berakhir dengan husnul khotimah. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan di NA itu memang harus dioptimalkan. Itu maksudnya. Maupun itu tidak hanya di NA tapi juga di Aisyah harus digiatkan. Oleh karena itu Aisyah tidak henti-hentinya menebar kebaikan kan gitu ya, selalu berbuat untuk negeri ini dan didukung oleh adik-adik ini semuanya atau anak-anakku semuanya sebagai generasi penerus atau kadernya Aisyah. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita atau uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya diminta oleh panitia kemarin yang menghubungi itu saya Bu Mimin, jadi fikih ternyata ini rangkaiannya mulai tadi pagi sampai besok ya, saya baru tahu ini tadi. Ya Allah luar biasanya anak-anakku semuanya yang hebat ini mulai tadi pagi sampai besok mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah. Jadi kalau hari ini yang ikut 22, besok kalau bisa lebih, jangan sampai menurun. Itu mudah-mudahan seperti itu. Ini yang perlu kita perlu kita ini terus motivasi teman-teman kita untuk senantiasa ikut karena pemuda. Ini adalah pemuda ya, pemudi. Jadi saya diminta untuk mengisi fikih remaja. Saya sendiri fikir remaja itu kayak apa, nanti mohon maaf kalau ada kekurangannya, tentunya ini memang dari saya yang selalu yang belum bisa optimal ya untuk menggali remaja karena sekarang lagi menggali pendidikan agama Islam tentang kurikulum yang harus kami
geluti saat ini. Maka untuk remaja ini memang butuh berapa satu semester lah saya harus belajar, tapi ini nanti mungkin sedikit itu ya, hanya kulit luarnya saja itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, artinya ada apa ya, pertemuan berikutnya gitu ya, biar bisa sampai detail lengkap gitu. Nah, ini yang kami minta. Oleh karena itu, marilah kita semuanya senantiasa memohon pertolongan Allah supaya kegiatan kita ini istiqomah, terus ya, rutin, berkelanjutan, sehingga ilmu itu tidak putus di jalan, terus ada kelanjutannya. Seperti hari ini, malam ini, saya tentunya yaitu tadi untuk fikih, ini nanti mungkin kalau belum bisa memenuhi dari permintaan dari anak-anakku semuanya, saya mohon maaf, insya Allah lain kali akan saya lengkapi. Nah, ini PPT, mungkin saya bisa langsung share screen ya, biar cepat. Ini sudah jam 8. Bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, saya kirimkan ke hostnya. Siapa ke hostnya? Oh iya Bu, monggo silakan. Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Bisa, Bu. Oke. Waduh, kok tambah menclek ini gimana? Saya pakai jilbab. Oke. Waduh. Belum kelihatan ya, sebentar. Sudah kelihatan? Sampun, Bu. Ya. Ini saya mohon maaf juga kalau namanya ibu-ibu, apalagi sudah usia saya, kalau membuat PPT itu tidak sebagus anak-anak. Kalau saya lihat anak-anak sekarang itu luar biasa kalau membuat PPT, kalau kuliah itu anak-anak wah luar biasa bagusnya. Kalau ini ibu-ibu ini ya wis gini-gini bisanya. Jadi ini masalah fikih remaja, tadi baru saya ganti, ada pelatihan remaja milik Nasyiatul Aisyah atau Pasmina. Saya mikir saya Pasmina itu apa gitu ya. Jadi ini baru saja saya ganti. Nah, karena dapat informasi yang baru saja tadi dari Bu Mimin, ternyata luar biasa anak-anakku semuanya membuat kegiatan yang mana ini nanti mudah-mudahan ya kita semuanya menjadi kadernya Aisyah yang sangat kompeten gitu dari segala bidangnya kan begitu. Jadi anak-anakku semua, kalau kita bicara fikih, sekali lagi saya sampaikan, kalau bicara fikih itu pasti ada pendapat-pendapat. Dan pendapat-pendapat itu tidak salah. Masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Jadi kalau di Aisyah atau di Muhammadiyah itu bagi kalangan awam itu kita dihadapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang membuat bingung kenapa ada seperti ini. Tetapi kita di Muhammadiyah tidak usah bingung karena dibuat ada tuntunannya, kita bisa membuka di tarjih atau HPT. Tetapi kalau kita sudah mencapai tingkatan yang tinggi, artinya ilmu kita sudah mumpuni, perbedaan itu adalah suatu rahmat, tidak usah bingung. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Itu memang sejak dulu sudah terjadi perbedaan pendapat. Jadi fikih remaja pun juga nanti akan ada pendapat dari usia-usianya remaja itu seperti apa. Itu adalah fikih. Contoh di sini anak-anakku semuanya, fikih itu tulisannya saja juga sudah beda. Kok ada fikih, ada pakai ki. Ya, kalau ditranslate memang pakai ki. Nah, ini suatu bidang dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum. Jadi yang dibahas itu adalah persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Nah, ini adalah diatur oleh hukum yang terkandung di dalam fikih ini. Maka ada perbedaan pendapat itu jelas.
Karena Imam Abu Hanifah di sini mendefinisikan fikih sendiri sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Belum pendapatnya Imam Syafi'i. Ini satu saja. Arti fikih aja nanti yang perbedaan pendapat. Tapi kita jangan terkecoh dengan perbedaan ini. Yang penting kita terus belajar. Jadi di Muhammadiyah itu kenapa ada berkemajuan, ada pencerahan. Itu karena diharapkan warga kita sebagai warga Muhammadiyah itu terus belajar. Sehingga kita menemukan, oh ini titik perbedaannya di sini ya. Ada orang yang memahami itu secara tekstual. Jadi metodenya sudah berbeda, dia teksnya. Kalau sudah bunyinya ayat, itu seperti itu contoh. Misalkan dalam hadis itu, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk memanah, berenang. Kemudian yang berikutnya apa? Setelah memanah, kemudian berenang, satunya apa? Kuda. Berkuda. Lah itu 3 itu. Ya kita diajarkan boleh, enggak ada masalah. Yang mau ngikuti teksnya, berenang, berkuda, memanah, itu adalah strategi untuk kita fokus kita, bagus saja. Tetapi kalau di kontekstualkan, nah itu sekarang, kalau kita misalkan memanah untuk berperang, itu sudah tidak bisa lagi zaman sekarang, pakai memanah. Tapi tidak boleh Bu, kita pakai teks yang asli, boleh saja. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu juga begitu, ketika ada sahabat itu yang Rasulullah menyampaikan kepada 2 orang sahabat waktu itu, jangan kalian sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Artinya apa itu kira-kira? Sudah jelas apa enggak? Jangan kalian itu sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraidah. Jadi ada perintah, ada larangan tidak boleh sholat. Berarti tidak boleh sholat di jalan. Karena kalau belum sampai Bani Quraidah. Itu secara teks seperti itu. Tetapi konteksnya sebenarnya adalah para sahabat itu suruh mempercepat perjalanannya agar sampai ke Bani Quraidah itu. Pernah ya mendengarkan hadis seperti itu? Itu contoh saja. Jadi perbedaan itu di situ sahabat karena sudah masuk waktu asar ya ada yang sholat walaupun sebelum sampai ke Bani Quraidah. Ketika sudah sampai ke Bani Quraidah diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah apa? Membenarkan semuanya, yang sholat di jalan ya dibetulkan, yang tidak sholat ya dibetulkan sampai nunggu ke Bani Quraidah. Itu contoh saja anak-anakku semuanya. Jadi kita jangan ikut-ikutan mencela yang ini, mencela ini. Ini justru kita nanti yang akan terjebak kepada permasalahan yang membuat kita nanti menjadi orang, dianggap orang yang sangat tekstualis. Yang penting tidak liberal lah seperti itu. Itu intinya kita. Oleh karena itu belajar di situ penting. Kalau sampai tidak mau belajar ini susah. Nanti cuma ikut-ikutan ini kok ke sini ya, wes aku ikut. Nggak ngerti dasarnya maunya apa. Ini yang tidak kita harapkan di Aisyah. Maka di Aisyah itu ada istilahnya pencerahan itu. Dari istilah pencerahan sendiri itu kan dari kita harus belajar, ada pembebasan. Baru setelah pembebasan, artinya pembebasan itu kita belajar, mengerti betul, paham betul, akhirnya kita akan berdaya. Setelah berdaya, artinya kita kalau sudah berdaya itu mampu menentukan pendapat sendiri. Oh, saya ngambil yang di sini gitu. Yang walaupun ini juga boleh, tapi kita sudah bisa apa istilahnya tidak ragu lagi, sudah mempunyai pendirian yang kuat, itulah berdaya. Nah, akhirnya menjadi pemajuan. Kalau orang sudah seperti itu, bisa dikatakan kemajuan. Maka di Aisyah itu ada perempuan berkemajuan, artinya perempuan yang sudah bisa menentukan atau bisa apa istilahnya itu mandiri, bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, itu adalah pemajuan. Atau bisa merubah sikapnya dari yang tidak tepat
menjadi tepat, misalkan itu contoh saja. Nah, baik, sekarang kita langsung masuk ini fikih, pengertian fikih. Nah, kalau pengertian remaja itu seperti apa? Nah, ini kan juga perbedaan. Ini saya ambil dari pemikiran Bu Zakiyah Darajat, Santrong, kemudian langsung saya ambil dari WHO saja. Itu adalah pengertian remaja saja sudah berbeda, banyak sekali nanti perbedaan dari pendapat-pendapat ini. Saya cuma menyampaikan itu saja. Jadi usia remaja saja kisarannya juga berbeda. Jadi antara usia 10 sampai 20 tahun itu dikatakan masa usia remaja, dan dibagi itu menjadi masa remaja awal, kemudian remaja akhir. Ada yang berpendapat bahwa nanti ada yang sampai 21 tahun. Ada, itu contoh perbedaan. Loh, terus gimana? Kita sebagai orang Islam maka nanti akan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini Singgih De Gunarso masuk di sini. Ini pendapatnya beliau bahwa remaja adalah perubahan fisik yang didahului dengan kematangan seksual. Kok bisa seperti itu? Itu secara psikologis memang begitu. Kenapa? Karena usia-usia segitu itu sudah masuk dalam usia balik. Jadi dari bayi naik 7 anak-anak, kemudian mumayyiz itu mulai usia 7 tahun. Mumayyiz itu apa sih? Orang yang sudah bisa tamyiz ya kalau sifatnya ya, tapi kalau mumayyiz berarti orangnya yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu mumayyiz. Jadi, nah nanti mumayyiz ini awal dari masuknya ke masa remaja balik ini akhirnya nanti apa ciri-cirinya balik? Kita semua sudah tahu ciri-cirinya orang dikatakan balik itu seperti apa. Balik itu apa? Sampai, artinya sampai dalam memasuki usia dewasa itu tadi. Usia dewasanya mulai usia 9, tadi usia berapa itu yang di atas itu, ada yang usia 9 sampai 20, ada yang usia 10 sampai 20, ada yang usia 15 sampai 20. Balik dalam ilmu fikih berarti batasan seseorang mulai dibebani kewajiban hukum syar'i atau mukallifin syar'an. Artinya kalau sudah balik itu dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah seperti ibadah, sholat sudah wajib. Nah, sudah diwajibkan, nanti kalau tidak melakukan dia sudah menanggung akibatnya yaitu dosa. Beda dengan yang belum balik. Kalau belum balik itu tidak punya kewajiban untuk melakukan ibadah itu, artinya dia belum dosa kalau tidak melakukan. Ini pengertian kalau kita balik. Apa tanda-tandanya balik? Tanda-tandanya adanya menstruasi bagi anak perempuan minimal pada saat usia 9 tahun. Itu di hadis begitu. Nah, 9 tahun sekarang itu kita sudah bisa 9 tahun betul. Kalau zaman dulu itu SMP. SMP itu usia berapa? Kira-kira. 13. Berapa ya SMP itu? 12, 13 itu ya. Nah, kalau sekarang anak SD, anak saya kelas 4. Jadi kelas 4 itu sudah head sekarang itu. Saya heran itu. Dulu kan belum. Nah, sekarang ini seperti ini. Nah, itu coba ini yang perempuan. Kemudian mimpi basah. Itu yang laki-laki. Kemudian telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, meski tidak didahului ihtilam atau mimpi basah maupun menstruasi. Berarti kalau usia 15 tahun, walaupun belum menstruasi, kalau perempuan itu dikatakan balik. Atau laki-laki yang belum mimpi basah, tapi dikatakan balik karena usianya sudah 15 tahun.
Ini tidak saya ambil hadisnya ya, saya artinya saja. Jadi ini banyak pertanyaan, loh, Bu, ini anak saya itu belum head sampai sekarang. Katanya tandanya balik itu kan head. Tapi anak saya sudah 15 tahun tidak head. Bagaimana? Apa sudah dikatakan balik? Sudah. Karena usianya sudah 15 tahun. Nah ini yang menjadi permasalahan di situ. Nah, jadi tanda tanya balik saya rasa sudah semuanya sudah paham. Oleh karena itu, maka ketika anak-anak kita sudah mengalami seperti ini orang tuanya harus selalu mendampingi. Nah, tadi saya katakan kewajiban yang harus dilakukan adalah itu. Kita jangan sampai anak-anak ini kalau sudah balik, sudah head perempuan, yang punya anak perempuan, laki-laki mimpi basah, ini laki-laki yang belum biasanya itu malu menceritakan. Tapi kita sebagai orang tua ya harus tanya. Nah, ada yang mimpi basah enggak tahu juga ya gitu ya. Harus ditanya. Tapi kalau perempuan lebih dekat kepada ibunya, maka mesti tanya, tiba-tiba kok keluar ini anak saya perempuan itu berarti ini berarti anak ini kalian sudah balik, maka sudah punya kewajiban untuk melakukan sholat, walaupun kemarin sudah sholat, tapi sekarang sholat harus sholat sungguhan, tidak boleh main-main karena sudah menjadi kewajiban. Puasa juga, kemudian menutup aurat bagi yang perempuan, kemudian juga meminta izin jika mau masuk. Ini contoh saja, banyak lagi contohnya. Jadi kalau punya anak yang sudah balik, itu tolong jangan sampai kita masuk keluar kamar orang tua tanpa izin. Jangan-jangan itu banyak yang seperti itu, karena belum tahu saja. Ini yang harus kita perhatikan kalau kita anak-anak kita sudah balik, atau ini belum punya anak yang sudah balik karena masih anak-anak masih muda sekali ya, nanti bisa disampaikan pada adik-adiknya kan begitu. Jadi kalau bisa memang ini yang ikut itu anak-anak SMP ya, anak-anak SD kelas 6 atau kelas 5 itu sebenarnya sudah bisa ikut. Kemudian ini yang harus kita jadi kalau kita sudah anak-anak sudah balik, itu pendidikan kan sudah masuk remaja, maka ini harus pendidikan agama yang harus diutamakan atau keimanan. Jadi ketika Luqman, kalau anak-anakku semuanya membuka surat Luqman, iya saya lupa ya, tadi itu seharusnya bawa Al-Quran kan gitu ya, ngaji itu kalau di Muhammadiyah kan harus bawa Quran. Jadi biar tidak dengarkan saya saja, nanti semuanya bisa buka Al-Qur'annya. Ini lupa saya tidak tulis ini ya. Ayat berapa? Ada 5 pilar pendidikan anak yang di dalam surat Luqman mulai ayat 13 sampai 18 itu wajib tahu semuanya. Terutama kita sebagai pendidik. Pendidik siapa? Bukan guru saja, guru di sekolah, tapi kita semuanya adalah pendidik bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita yang remaja. Apa yang perlu disiapkan pada generasi kita? Yang pertama itu adalah pendidikan agama, keimanan, sebagaimana yang ada di dalam surat Luqman. Maka di situ ada 5 pilar pendidikan itu. Yang pertama adalah pendidikan iman dan tauhid. Itu jelas itu, nanti dibuka. Kalau bagi yang belum membaca, bagi yang belum membawa Al-Quran, saya tadi belum menyampaikan itu. Kemudian yang kedua itu adalah membangun kebanggaan kepada kedua orang tua, itu di surat Luqman itu. Kemudian menanamkan keyakinan terhadap akhirat. Nah ini yang harus, karena apa, kita ini kan kadang itu sudah beriman, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, baru kelima, yang iman kepada hari akhir ini benar enggak? Nah, ini ada keraguan kadang di situ. Maka disinilah pentingnya pendidikan yang ada di dalam surat Luqman itu. Yang ketiga adalah menanamkan keyakinan terhadap akhir. Di di ayat yang ke-16. Itu surat Luqman ayat 16. Kemudian yang keempat itu sholat dan memimpin kebaikan.
Kemudian yang terakhir itu santun, itu ada akhlak. Di sini adalah santun terhadap sesama. Itu yaitu yang kedua ini, pendidikan akhlak. Ini yang harus kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita, generasi kita atau remaja-remaja ini. Jadi pendidikan akhlak, keimanan, pendidikan agama, keimanan, akhlak itu adalah nomor 1. Sebelum pendidikan berikutnya, jangan terbalik. Jadi potensi yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah pendidikan agama. Potensi yang ada yang semuanya ketika lahir sudah membawa potensi. Itu yang harus kita tanamkan di situ. Maka ketika Rasulullah berada di Mekah itu ya, sebelum ke Madinah, sebelum hijrah ke Madinah, itu penanaman pertama adalah tentang tauhid. Karena itulah landasan pondasi pertama yang harus diterima oleh anak kita. Sebelum nanti kita belajar yang lain. Jadi tidak ada, kalau di Islam tidak ada dikotomi ya. Maksudnya kita harus belajar agama tidak, tapi pondasi pertama itu memang harus dipenuhi adalah itu. Artinya yang dibutuhkan pertama kali adalah pendidikan agama, keimanan. Itu sebagai pondasi itu tadi. Kemudian nanti ketika besar mau ngambil apapun silakan. Jadi bukan berarti kita itu nanti belajar agama saja, tidak. Agama kalau sudah pinter ya, sudah mendarah daging, nanti ketika besar kuliah mau mengambil jurusan yang lain disilakan. Apakah nanti ketika di SMA kita harus agama terus? Iya, pelajarannya iya, tapi dia kan sudah mengambil yang lain, tidak masalah. Karena pondasi sejak awal ditanamkan itu insya Allah sudah kuat. Nah, kemudian baru intelektual, akalnya yang harus kita bina. Artinya dia harus difokuskan kepada passionnya itu apa gitu ya, itu diarahkan di situ karena masing-masing orang memiliki passion tersendiri, dia keahliannya di mana. Nah ini yang harus kita bentuk di situ. Baru juga kemudian pendidikan psikis, terpenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya, beda ya. Jadi ini saya sebutkan kebutuhan psikisnya. Apa kebutuhan psikisnya? Nanti kita lihat di bawah, kemudian pendidikan sosialnya. Nah ini, jadi remaja itu harus itu ya, bersosial itu. Ini salah satunya di NA, luar biasa kita di Muhammadiyah itu ada NA, ada perkumpulan, dia harus kenal dengan masyarakat sekitarnya. Ini bahaya kalau kita di rumah terus ini, karena remaja itu kan perkembangan itu yang membuat dia itu sebenarnya ada rasa cemas. Kenapa kok perkembangan saya kok seperti ini ya? Maaf ya, kita perempuan semua. Dulu kita payudara kita tidak sebesar ini, dari kecil tiba-tiba datang head, kemudian tiba-tiba tumbuh rambut di kemaluan kita. Kenapa? Itu terus ada kegoncangan sebenarnya di dalam jiwa para remaja itu. Maka kalau tidak ada pendidikan agama ini, maka remaja akan mengambil jalan yang lain sehingga akan terjadi kenakalan remaja itu begitu. Di sini maka pendidikan ini penting. Apa tadi kebebasan maksudnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh remaja adalah kebutuhan akan pengendalian diri. Jadi kita harus mengerem, karena pemuda kalau sudah usia segitu itu kan inginnya kan cepat, ingin ini. Nah, ingin bukan dibutuhkan, keinginan itu harus dikendalikan. Siapa yang harus mengendalikan semuanya, membantunya adalah orang tuanya sebagai pendidik pertama. Kalau di sekolah ya gurunya. Kalau di lingkungan masyarakat ya masyarakat, tokoh masyarakatnya yang berperan dalam pendidikan. Kemudian kebutuhan akan kemandirian. Bukan ini kemandirian kebebasan dalam arti kalau sudah usia remaja itu memang butuh mandiri. Kayak aku bisa kok tanpa dibantu. Misalnya begitu.
ingin mandiri, ingin bebas. Bebas bukan ini bebas dalam tanda kutip. Bukan bebas sebebas-bebasnya. Kalau bebas misalkan mau keluar kemana-mana dibolehkan, jangan. Kita harus mengerem, dikendalikan tadi. Misalnya karena remaja itu inginnya kan misalkan yang punya hobi naik gunung, misalkan ke gunung. Kemudian yang hobinya traveling kemana-mana itu. Tapi kalau tidak ada mahramnya ini berbahaya. Jadi harus ada yang mendampingi, maksudnya begitu. Semandiri-mandirinya tetap harus ada pendampingnya. Kemudian ada, nah itu kebutuhan akan rasa kekeluargaan. Disinilah pentingnya sebagai keluarga harus mendampingi para remaja ini, bukan dibiarkan. Nah ini, jadi kalau ada istilahnya, kalau mau ada boleh keluar, ada tarik ulurnya, boleh keluar. Tapi suatu saat kita juga harus tidak membolehkan, tergantung situasinya. Kemudian juga kebutuhan akan penerimaan sosial ini jelas, karena kita tidak bisa hidup sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Dan kita di NA ini diharapkan untuk menjadi orang-orang yang sensitif terhadap gejala yang ada di sosial, gejala yang ada di masyarakat, atau ada permasalahan di masyarakat kita harus cepat tanggap. Di Aisyah itu istilahnya garda terdepannya. Kalau ada permasalahan yang menyelesaikan, pertama kali kita warga Aisyah. Di NA juga gitu, harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama nanti ketika kita menemukan permasalahan seperti saat ini yang kita ada di khususnya di Kabupaten Malang adalah perceraian yang paling banyak. Bagaimana remaja? Nanti harus dikumpulkan remaja-remaja ini sebelum menikah. Nah, ada namanya itu apa namanya ya? Kalau kuliah pranikah, kok kuliah ya terlalu panjang ya, nanti kuliah itu image-nya akan panjang. Kursus pranikah, bimbingan pranikah, wajib itu. Yang ada kan NA luar biasa, yang ngisi ibunya Aisyah yang sudah pengalaman berapa tahun menikah kan begitu. Maka nanti kami dari Aisyah ingin mengajak anak-anakku semua dari NA untuk menjadi panitia kursus pranikah atau bimbingan pranikah setelah hari raya. Kalau bisa begitu. Cari sebanyak-banyaknya remaja-remaja kita yang belum menikah atau sudah menikah usia pernikahannya 1 tahun atau belum, atau 2 tahun, karena usia-usia itu masih rawan, perlu dibimbing. Nah ini penting sekali ya, nanti kebutuhan akan penyucian diri. Nah ini, kita itu kadang kan kalau sudah kumpul kepada orang, itu kan canggung, istilahnya begitu ya. Gimana ya saya nanti bisa enggak gitu ya. Ini harus dibina untuk menyesuaikan diri, adaptasi. Itu jadi adaptasi ini penting sekali. Kita itu harus bisa menempatkan di mana saya, itu harus ya. Jadi ini nanti diskusi saja. Kemudian kebutuhan kebutuhan agama itu jelas, itu nomor, malah kok tak taruh di bawah sendiri, selalunya di atas sendiri. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi oleh remaja. Nanti diskusi saja ya, biar. Nah, kalau sudah kebutuhan itu terpenuhi dengan pendidikan yang ada ini, insya Allah nanti apa yang ada pada remaja, gejolak-gejolak yang ada di remaja itu nanti akan tertangani. Artinya kenakalan remaja sudah tidak ada lagi. Karena biasanya kan gini ya, remaja itu identik dengan tawuran, dengan pencurian, kemudian balapan, pemakaian narkoba, pokoknya yang negatif-negatif itu semuanya. Ini contoh saja, belum enggak banyak. Itu tidak akan terjadi lagi. Maka yang masih ada itu, ini adalah permasalahan di masyarakat yang harus kita carikan solusinya. Jangan sampai remaja-remaja kita itu mengalami hal seperti itu.
Karena kita sudah terbiasa di Muhammadiyah, di Aisyah itu sudah membina, ada pendidikannya. Sebagaimana tadi pendidikan yang ada di Al-Quran nanti sebentar lagi. Nah, mudah-mudahan nanti tidak ada seperti ini kenakalan-kenakalan remaja kita. Nah, ini kita kalau melihat dari kisah-kisah pemuda kita, maka ini yang harus menjadi contoh atau kita ambil hikmah di dalam Al-Quran. Karena saya tidak mungkin menyebutkan banyak sekali karena ini poin-poin saja, tolong nanti dicari di dalam Al-Quran. Ketika Habil dan Qabil, kisah ini adalah pemuda. Habilnya yang giat berkarya, dia bercocok tanam. Qabilnya malas asal-asalan. Apa yang terjadi? Adik-adik anak-anakku semua sudah tahu cerita itu. Jelas, karena Habil yang giat bekerja, berkarya, pasti akan panen, akan menuai hasil. Yang malas tidak akan, tetapi yang terjadi akhirnya iri. Lu seharusnya kan salah dewe lah, kok bekerja, kok minta bekerjanya asal-asalan, kok minta sukses, kan begitu. Ternyata ini sudah dicontohkan sejak awal. Di dalam Quran ini akhirnya terjadilah pembunuhan pertama kali. Di situ sebenarnya dialognya memang ini sebenarnya ada psikologis yang harus kita pelajari di dalam Habil, kisah Habil dan Qabil itu. Karena Qabil itu sudah marah. Korbannya tidak diterima karena yang berikan itu yang jelek-jelek. Tapi Habil yang bagus, dia kan marah. Tapi Habilnya itu ketika dialog itu karena sudah memuncak marahnya, seharusnya diam saja, tidak usah diteruskan dialognya. Akhirnya itu tadi, kalau sudah marah coba saling marah-marahan, kemudian kita nasihati, kalau sudah marah terus kita nasihati, kira-kira masuk enggak nasihat kita? Malah marah apa enggak? Dicoba lah, ini di Biksa itu nanti bisa enggak konselor itu menangani itu. Dia nangis terus, kemarin berhadapan saya itu nangis, Bu, begini. Sudahlah, biar nangis duluan saja, selesaikan nangisnya. Percuma kalau nangis saya terus ngomong, nanti jangan-jangan malah marah. Seperti kisahnya ini, saya ngambil pelajaran dari kisahnya Habil dan Qabil itu. Nah, ini penting sekali anak-anak semuanya ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu ternyata tidak mudah. Kita harus belajar dari kisah-kisah terutama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian si Kan'an si remaja pemberontak, saya tulis si remaja pemberontak. Kenapa? Nanti dilihat di surat Hud. Ketika diajak oleh ayahnya Nabi Nuh untuk naik ke perahu, tapi dia menolak. Baik ayahku, saya akan naik ke bukit yang lebih tinggi. Walaupun sudah dikasih tahu, tidak mungkin anakku. Nanti banjir akan sampai setinggi. Itu dialognya di dalam surat Hud ayat 42-43. Tapi kan memberontak itu namanya. Kita jangan sampai nanti seperti itu anak-anak kita. Kemudian ini yang ketiga, ini yang luar biasa. Remaja yang paling kuat akidahnya, paling mantap, yaitu Ismail. Siapa yang mendidik beliau? Adalah ibunya, yaitu Hajar. Yang kisahnya itu luar biasa ketika dua orang ini sama ayahnya, sama Ibrahim itu ditaruh di lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tanaman, tidak ada seorang pun teman. Kalau sekarang misalkan ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, ada buahnya, tidak ada masalah. Ada yang dimakan. Tapi ini tidak ada. Kenapa seperti itu? Tanyalah si Hajar ini. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Ini kasih cerita akhirnya. Iya, ini adalah perintah Allah. Sebenarnya Ibrahim kan sedih meninggalkan anaknya dan istrinya. Tapi karena ini perintah Allah, maka si Hajar ini menerima dengan lapang dada. Sekarang perbandingannya kalau sekarang kayak apa ya, kalau remaja-remaja sekarang, pemuda sekarang. Berontak enggak kira-kira? Semua berontak. Tapi karena sudah dididik oleh seorang Hajar, ibunya yang luar biasa itulah,
akhirnya menghasilkan anak-anak yang mempunyai akidah yang kuat. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa seorang ibu itu memiliki peranan penting untuk menanamkan keimanan itu tadi, akidah atau keimanan, sehingga menghasilkan akhlak anak yang luar biasa. Tuh. Kemudian pemuda Ashabul Kahfi itu kan remaja juga yang mempertahankan akidah sampai rela dia keluar dari negaranya masuk ke dalam gua. Berapa tahun? Siapa yang ingat? Di dalam gua itu ditidurkan oleh Allah berapa tahun? Ada yang ingat? 5 tahun. Berapa? 305 tahun ya. 300 ditambah berapa tahun? 5 kalau nggak salah. Kurang sedikit. 300 ditambah 9 tahun. Bayangkan. Tapi katanya ketika sudah bangun berapa hari? Kayaknya masih sehari kan begitu. Itu adalah menandakan besok kita di akhirat. Kayaknya barusan kok sudah kiamat ya gitu. Sama seperti ini ada pelajaran. Pemuda yang rela keluar dari kampung halaman demi mempertahankan akidah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti remaja-remaja ini seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini, misalnya bekerja sajalah bekerja. Boleh bekerja di sini, saya gaji 1 bulannya itu di atas UMR, tapi tidak boleh memakai jilbab. Misalkan seperti itu bagaimana? Kira-kira kalau kita tarik dengan zaman sekarang, diambil apa enggak seperti itu? Contoh aja ya. Nah itu ada yang mengambil, rela melepaskan jilbabnya demi uang yang gaji yang luar biasa. Apa ada yang guru SD kayak saya ya, guru SD gajinya berapa? 1 juta. Nah ini digaji, diiming-iming gaji 10 juta, tapi dilepas jilbabnya. Ada saja yang gitu, tapi anak NA ya tidak mungkin, insya Allah enggak ada. Kalau kita di Muhammadiyah sampai ada seperti itu, berarti bukan dari NA ya. Nah, itu contoh. Kemudian Nabi Yusuf ya menjadi pejuang kebenaran semenjak mudanya ini. Kalau kita baca kisahnya di dalam surat Yusuf itu. Nanti dibaca sendiri ya biar cepat karena waktunya. Bu Mimin katanya sampai jam 21 lah, jam 9 kok cepat banget ya jamnya ya. Saya inginnya dialog saja. Kemudian nanti jadi Nabi Yusuf itu luar biasa ceritanya ya. Sejak muda dia sudah dibuang oleh saudaranya, Masya Allah. Kemudian dia ditemukan oleh saudagar yang ada di Mesir. Luar biasa itu ceritanya, nanti dibaca sendiri. Kemudian Ibrahim muda berani melawan orang tuanya yang menyembah berhala. Jadi berani berhala-berhala itu dihancurkan. Artinya dia berani sekali untuk mengajak masyarakat untuk bertauhid. Jadi gitu, kita kan nanti takut kita diapa-apain gitu ya. Kalau Ibrahim pemuda itu kuatnya seperti itu waktu itu karena dia sudah dididik keimanan yang kuat. Kemudian lah kabeh kok lanang sih gitu ya contohnya. Saya nemunya sedikit saja, nemunya di Quran ini. Jadi mohon maaf karena membuat PPT ternyata yang enggak mudah juga. Lah ini saya nemukan ini yang pemudi yang mana ya perempuan. Ternyata Maryam. Nah, Maryam yang selalu menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ini yang harus kita contoh remaja. Walaupun ketika remaja itu gejolaknya untuk seksual yang dikatakan Singgih De Gunarso tadi kan seperti itu memang. Tetapi luar biasa bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. Karena apa? Tidak keluar waktu itu. Dia berada di mihrab. Di mihrab itu di kamarnya. Dia selalu sholat. Isinya kan begitu. Nah ini yang kita harap. Kalau sekarang bagaimana Bu? Apa harus di dalam ruangan? Jelas di dalam ruangan tidak ada godaan, ya bisa saja. Tidak seperti itu. Kita sekarang sudah zamannya berbeda. Ya harus keluar. Tetapi dengan keluar itu kita bisa menjaga kehormatan kita. Berarti butuh ilmu yang luar biasa untuk memperkuat akidah kita. Iya, jelas. Nah itu. Jadi kalau kita kembali seperti itu, kita meniru, ya tidak bisa karena zamannya sudah berubah.
Tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan kita ini yang harus terus kita pacu setiap hari. Nah itu menjaga kesucian yang luar biasa ini yang harus kita tanamkan. Jangan sampai ada warga kita, warga NA, warga Aisyah terutama juga ya ibunya mencontohi anak-anaknya. Misalkan maaf, misalkan ibunya selingkuh atau hamil di luar nikah, naudzubillah. Jangan sampai warga kita seperti itu. Kalau sudah kejadian gimana? Ini adalah tugas kita sebagai warga Aisyah atau warga atau anak-anakku semua yang di NA harus kita edukasi. Kita kasih pembelajaran. Dengan ini kan pembelajaran ini, maka kita harus mengajak teman-teman kita untuk mengkaji supaya kita tetap berada di jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Jangan sampai kesucian kita ternodai akibat dari gejolak-gejolak yang ada di dalam diri kita. Artinya tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Yaitu kemudian ini adalah cuplikan-cuplikan saja untuk remaja. Waduh. Kok enggak ada ini jadinya? Wah, kok kosong. Masya Allah. Nah, terus bagaimana? Mohon maaf. Aduh, ada yang Kita kosong. bikin lagi jawab saja Bunda. Iya, jadi mohon maaf ya, ini ada belum selesai, ini saya membuat PPT belum selesai, maka di sini ada hadis sebenarnya yang nomor 12 ini hadis kok jadi kosong gini ya, mungkin belum kesip tadi. Jadi pemuda, kenapa namanya pemuda ini luar biasa, nanti itu bisa dinaungi di hari kiamat. Nah itu karena pemuda ini adalah pemuda yang hebat, yang selalu istilahnya itu hatinya itu terpaut ke masjid. Itu hadisnya gitu. Apa nanti saya kirim aja ya materinya. Jadi gini, jadi bisa menjaga pemuda ini, makanya nanti ketika yaumil kiamah itu akan dinaungi. Hadisnya kok lupa ini gimana ini bunyinya ini. Saya lupa, terpotong juga. Nah, itu. Jadi memang ketika kita ini para pemuda, para remaja, kita remaja putra maupun putri, itu memang godaannya berat. Tetapi ketika bisa melawan itu semuanya, maka nanti kita akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Tentunya kalau sudah ada perlindungan pada hari kiamat, tentunya kita akan mendapat balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah. Itu pemuda. Maka pemuda itu kan yang tadi itu banyak permasalahan-permasalahan, tapi bisa mengatasi permasalahannya itu, maka akan mendapatkan apa istilahnya itu penghargaan yang luar biasa. Tentunya itu intinya seperti itu. Nanti saya kirim saja, walaupun belum berhasil, belum kok bisa kosong, saya juga tidak tahu. Ini mudah-mudahan nanti bermanfaat sedikit ini yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya tambah senang sampai jam 21. Masih ada waktu berapa menit lagi, mohon semuanya bertanya ya, enggak apa-apa satu-satu. Bertanya kan nanti kalau enggak bisa ya besok jadi PR gitu ya. Saya tutup dulu ya. Nah, oke. Silahkan yang Baik, mau bertanya. Saya kembalikan dulu ke moderator Mbak Rohmah. Terima kasih Bunda tadi atas penjelasan-penjelasan mengenai karakteristik remaja dalam Islam serta beberapa tokoh yang bisa kita jadikan panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama ketokohan-ketokohan pemuda yang ada di Al-Quran. Baik Bunda, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Seperti biasa, angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya. Akan saya catat pertanyaannya di sini. Monggo yang mau bertanya. Ini pesertanya ada
plus semua ini. Mbak Dina Aisyah. Ini yang dari Mbak Agnes Bella. Monggo yang mau bertanya Mbak Agnes. Kalau nggak ada yang bertanya, saya saja yang bertanya, Bunda. Monggo Yunda yang mau bertanya, silakan. Ini tadi kayaknya di chat ada yang mau bertanya, siapa ya ini? Oh, Mbak Aini Zazila. Mana Mbak Aini Zazila ini? Baik Bunda, saya saja yang tanya. Ini sebagian masih off cam ini. Kok nggak kedengeran, Gek? Ini off cam. Ini imut ini. Baik Bunda, saya mau bertanya. Jenengan bisa mendengar suara saya? Iya, kurang keras memang. Oke. Ini Yang tadi suara jenengan kemut. Jadi tidak bisa mendengar apa yang jenengan katakan tadi. Ini saya saja bertanya ya. Kondisi remaja kita hari ini sekarang kan sudah agak bergeser ya jenis-jenis perilaku menyimpangnya. Kalau tadi sudah dijelaskan ada tawuran, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Sekarang itu lebih ke apa ya, penyimpangannya itu lebih soft Bunda ya, apalagi dengan adanya media sosial yang viral seperti TikTok dan lain sebagainya. Kita tahu dengan gaya joget-jogetnya, kemudian dari gayanya yang flexing istilahnya atau pamer ini pamer itulah. Bagaimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut gitu ya? Apalagi jenis penyimpangannya itu penyimpangan ke yang immoral ya, perilaku yang menurunkan moral atau etika remaja hari ini. Itu bagaimana ya Saudara untuk menanganinya? Iya, sebenarnya saya tadi kurang begitu jelas, tapi intinya kalau tidak salah itu ya pertanyaannya. Remaja kita banyak yang menyimpang begitu kan? Iya, tapi jenis penyimpangan kalau hari ini kan banyak di itu kayak joget-joget, kemudian apa flexing atau pamer ini pamer itu, dan mereka lebih vulgar di media sosial begitu loh Bunda. Itu bagaimana cara menyikapinya? Nah, jadi begini, ini kalau tidak salah, ini tidak tahu juga ini kan suaranya Mbak Rohmah mungkin ke saya agak kurang ini ya, kurang jelas itu, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang, banyak remaja-remaja kita yang belum apa ya, kalau kita katakan kenakalan tidak ya, tapi belum sesuai yang kita inginkan atau yang kita harapkan, itu tentunya masih banyak sekali. Karena apa? Karena remaja ini tentunya masing-masing mempunyai apa ya, keinginan yang tinggi tetapi tidak bisa terpenuhi. Karena usia-usia remaja itu punya gini ya, keingintahuannya itu tinggi sehingga ada ketidaksabaran di situ.
Kalau anak-anakku semua membaca kisahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir, itu kayak apa? Nabi Musa itu kan sudah dijanji oleh Khidir, kamu nanti jangan bertanya ya, kamu harus sabar gitu. Tapi apa ya bisa, ternyata di dalam di Quran itu kalau kita baca di surat Al-Kahfi itu, mulai ayat 68 atau 69 ya, sampai 70-an itu, nanti dicek saya lupa ya itu. Itu kan enggak sabar. Kenapa dilakukan ini? Kenapa kok dibocori perahunya? Kenapa rumahnya dirobohkan? Terus tanya aja. Inilah sifat kita, pemuda. Karena ingin segera mendapatkan jawaban. Nih, jadi apa ya? Tidak ini ya, tidak menunggu kayak orang dewasa itu kan masih bisa menunggu nanti gitu. Kalau ini enggak, usia-usia memang seperti itu. Harus segera mendapat jawaban. Lah, ketika tidak langsung dijawab, lah inilah dia akan membuat permasalahan-permasalahan baru. Artinya dia akan membuat dalam tanda kutip ulah. Jadi ulahnya itu bisa ulah negatif, bisa ulah positif. Ya kalau positif enggak masalah. Dia kemudian rajin sholat, rajin ngaji, atau selalu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau sudah enggak, nanti dia akan mencari yang lain di luar. Yang di luar itu belum tentu sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu pendidikan ini adalah kuncinya yang pertama, terletak kepada orang tua. Jadi walaupun anak-anak itu disekolahkan, namanya pendidikan itu adalah kewajiban dari orang tua sebagai lembaga informal. Jadi jangan, ini kebetulan anak saya semuanya mondok. Ketika usia remaja semua di pondok sampai SMA. Walaupun nanti kuliahnya di luar. Tapi namanya orang tua apa terus lepas gitu. Minimal itu adalah doa. Doa orang tua terhadap anaknya karena tidak bisa ngawasi 24 jam karena sudah di pondok. Yang lain, apa tugasnya sebagai orang tua? Mendoakan anak-anaknya supaya tetap anak itu berada di dalam jalan yang lurus, yang baik. Ini mungkin yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua. Orang tua tidak, walaupun sudah mendidik dengan baik, tapi kalau tidak diiringi dengan doa juga tidak akan berhasil. Ini satu paket. Doa saja juga tidak bisa tanpa mendidik, tanpa adanya action. Itu. Jadi dua ini harus ikhtiar sama doa itu harus kita gandengkan. Ini. Jadi mudah-mudahan nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau pendidikan agama sudah ditanamkan sejak kecil, itu insya Allah tidak akan menjadikan anak kita ini menjadi anak yang tidak baik. Walaupun dia agak mencong sampai ada keluar dari rel kebaikan, dia akan baik, akan kembali lagi. Karena pasti akan ingat apa yang sudah disampaikan orang tuanya ketika kecil. Nanti dibuktikan saja. Ketika saya mendengarkan kisah-kisahnya itu kan begitu. Nah, ketika ada permasalahan, dia memang akan keluar dari jalurnya, tetapi tidak lama. Itu dia akan kembali lagi. Karena sudah tertanam di dalam hati sejak kecil ini. Jadi jangan sampai kita kecil tidak mendidik anak kita dengan agama, kemudian juga kita ingatkan terus sholatnya, walaupun itu belum waktunya. Belum waktunya, masih mumais tadi, belum masih usia 7, itu masih latihan katanya Rasul itu. Disuruh sholat, kalau enggak sholat nanti ketika 10 tahun harus dipukul. Itu latihannya 7 tahun diajari sholat. Artinya kalau sudah diajari sholat, di situ adalah orang tua sudah mengajarkan kepada anaknya itu adalah suatu pendidikan yang mengarah kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga waktu. Sudah bisa memanage waktu di situ mulai usia 7 tahun. Itu mungkin ya Mbak Rohmah kalau saya salah ya. Tapi saya tadi baca di chat kayaknya ada pertanyaan. Coba. Iya, Bun, monggo. Ya, saya bacakan dulu. Wih, panjang banget.
Bunda, saya mau meminta sarannya bagaimana kita sebagai pemuda yang sudah memiliki anak bayi dan ingin mempertahankan kehormatannya tanpa harus menyakiti anaknya. Contohnya seperti menyusui. Kalau ada orang tua bilang susui saja, tidak apa namanya juga sudah punya anak, jangan malu. Sedangkan si pemuda ini masih risih dan ingin tidak menyusui di depan orang banyak. Namun tidak enak untuk pergi menyusui ke tempat sepi. Tapi juga kasihan si bayi. Maksudnya di tempat sepi itu gimana ini? Kok gak enak ya kalau di tempat yang sepi? Atau kita mungkin dalam perjalanan atau di depan ketika kita lagi seperti ini, kumpul bareng mau menyusui anaknya sungkan atau bagaimana. Jadi gini, kalau kita semua, ini ada yang sudah punya anak, oh Bu Mimin jelas ya, mungkin ada yang belum punya anak, ini Mbak Tias juga, Mbak Atik juga, banyak yang sudah, Mbak Umi sudah punya berapa Mbak Umi? Lah itu. Jadi, mohon doanya. oh Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya nanti Ramadan senantiasa berdoa, insya Allah dikabul itu ya Ramadan. Nah jadi jangan, kita ini kan sudah canggih kalau sekarang, kalau itu sulit ya. Kalau anak saya itu, cucu saya itu sudah ini dipompa. Jadi dimasukkan botol nanti ya untuk didot kalau pas ditinggal atau pas keluar kita mau mengeluarkan ini kok risih gitu ya karena di depan umum. Itu bisa, itu solusi pertama. Yang kedua, kita bisa menetei anak kita di itu tadi di tempat lain. Misalkan pas pertemuan ini ya kita kemana sebentar begitu, enggak masalah. Kalau kita di luar memang kelihatan, tetapi kalau cuma perempuan sama perempuan silahkan. Yang dikhawatirkan kita pertemuannya itu dengan lelaki. Jadi kalau dengan perempuan aja, mosok kita mau membuka selebar-lebarnya kan enggak mungkin. Kita bisa menutup. Jadi jangan sampai kita karena sungkan sama teman-temannya, akhirnya anaknya tidak disusui. Itu yang enggak boleh, karena menyusui itu adalah kewajiban. Jangan sampai ya. Anak saya 4. Ketika dulu mengurus Aisyah, mengurus Aisyah, saya belum mengurus Aisyah. Ketika mengurus Aisyah itu mulai jadi pengurusnya Aisyah mulai tahun 2000. Ya, waktu itu masih ikut pengajian itu ya, pengurus ranting, bukan pengurus ya, ikut jadi anggota ranting. Ya gitu, karena semua perempuan tidak ada masalah. Karena itu adalah kewajiban kita. Jangan sampai kita karena malu anak kita yang seharusnya kita susui tidak disusui. Banyak cara-cara yang harus kita lakukan. Oke, itu mungkin yang kedua, mungkin yang terakhir ya ini ya. Karena waktunya. Mohon karena pertanyaannya panjang. Kenapa tidak langsung saja? Ini regenerasi juga termasuk salah satu faktor keberlangsungan suatu organisasi. Ada permasalahan baru yang dihadapi di lapangan. Masuk sekolah, terutama SMP, SMA, sekarang banyak yang full day, pulang sampai sore, sehingga menyita perhatian, waktu, dan tenaga para anak-anak sekolah remaja. Sehingga dengan alasan capek, tidak ada waktu luang, dan sebagainya, mereka malas untuk mengikuti kegiatan organisasi remaja di lingkungan sekitarnya. Bahkan mereka banyak menutup diri dari lingkungan sekitar, sampai banyak yang enggak kenal dengan tetangga dan teman-teman sebaya sekampungnya. Bagaimana kita sebagai ibu, juga sebagai nasiah menyikapi fenomena tersebut. Nah, ini yang sering terjadi. Anak-anakku semuanya. Kalau usia remaja, usia ini adalah masih tanggung jawab pendidikan pertama adalah orang tua. Jadi orang tualah yang mempunyai peran penting untuk mengarahkan anak, walaupun full day loh. Kalau orang tua full day kan cuma sampai Jumat, Sabtu itu loh sudah enggak, Minggu enggak. Padahal kegiatan
Aisyah. Nah, Syiah itu hari apa? Tidak mungkin hari-hari yang ini. Tapi alasannya kan sudah capek. Tidak ada yang tidak capek. Kalau kita itu bisa mendidik anak kita mulai sekarang, mulai saat ini kita kenalkan, kita tidak ada orang kalau ingin sukses itu memang harus capek. Itu harus. Tidak ada orang kaya itu tidur-tidur di rumah, tidak ada. Orang kaya harus bekerja keras. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Nah, kalau kita ingin kalian nanti itu sukses, ya, kita bisa berkenalan dengan orang banyak, maka kita harus terjun ke organisasi. Organisasi itu adalah salah satu penggemblengan kita. Jadi kayak di pondok, sebagai kawah Sandra di Moga, kalau istilahnya. Jadi kita itu harus berorganisasi. Kalau kita ingin dikenal orang, di situ adalah forum silaturahim kita. Karena silaturahim itu janjinya apa? Dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya. Lu kok bisa umurnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah kok jadi panjang? Bisa panjang, kita tidak tahu umur kita berapa, bisa panjang betulan, dipanjangkan oleh Allah. Bisa kita nanti dengan silaturahim itu dikenal orang, walaupun sudah tidak ada, itu tetap disebut kebaikan kita. Berarti panjang. Jadi yang pertama panjang umurnya betul, dipanjangkan, kemudian itu tadi walaupun tidak panjang tapi tetap dikenang. Diluaskan rezekinya, coba dengan kita silaturahim seperti ini, kenal. Oh, kenal dengan Bu siapa ya gitu ya. Bu, saya ingin masuk perguruan tinggi, ingin anak saya seperti ini, ingin ini, tolong nanti dibantu loh. Bisa. Bu, anak saya ingin bekerja, tolong bisa membantu. Kan bisa seperti itu. Artinya nanti itu diluaskan rezeki kita itu dengan cara itu tadi kita. Maka ini kalau ada yang masih ini adalah alasan klasik. Tahu alasan klasik? Lagu lama. Capek itu lagu lama. Enggak ada yang enggak capek. Enggak ada kalau istilahnya ini loh, ini sudah jadi guru, sudah begini, sudah ngurus organisasi, sudah begini. Nah, itu ada yang gitu, Ibu itu kok bisa sih kalau sudah sibuk seperti ini kok masih begini, saya gitu kan. Nah, masih sekolah gitu ya. Padahal sudah tua pisan, sudah nenek kok sekolah, kenapa? Itu ada yang seperti itu. Alasannya usia. Alasannya macam-macam. Loh, menuntut ilmu itu kan ilalahti minal mahdi ilalahti. Jadi enggak usah begini usia berapa kok masih sekolah, usia begini. Mohon maaf tadi saya sudah disebutkan MPD. Mohon doanya mudah-mudahan segera ya. Mudah-mudahan segera selesai walaupun masih lama ya, karena targetnya masih setengah lagi, 1 tahun lagi. Ini doanya dari anak-anakku semuanya, yaitu alasannya kenapa sudah tua, enggak bisa, IT enggak bisa, ini, semuanya ada masuk ke saya, kritikan itu banyak sekali. Itu lagu lama, dikritik enggak apa-apa, terus gini, kan gitu. Lah, itulah fungsi orang tua. Ini kita juga mencontohi. Jadi semuanya ini mencontohi anak-anaknya. Ini loh ibumu dulu bekerjanya mengikuti seperti ini, nanti akan ditiru. Kalau ibunya juga tidak mencontohi kan tidak mungkin, tidak akan ditiru. Jadi intinya adalah tergantung kepada motivasi orang tua atau motivasi keluarga. Jadi kalau alasan ini full day, tidak full day itu tidak setiap hari, malah ada waktu luang Sabtu sama hari Ahad. Nah, kalau capek itu jelas semuanya capek walaupun tidak full day, nanti juga ada alasan lain. Terus itu adalah alasan yang saya katakan klasik itu tadi. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan karena waktunya nanti ngantuk semuanya. Untungnya besok Minggu. Walaupun Minggu besok saya yang Zoom harus ada konsolidasi dengan PW. Kemarin dengan PP hari Jumat, besok itu Ahad dengan PW. Terus tidak ada waktu kita nanti. Kita jangan hitung-hitung ya. Oh, besok dengan ini, jangan dihitung begitu. Kita harus ya intinya gini. Jangan sampai kita itu memikirkan kegiatan-kegiatan, jangan difikirkan, dilakoni, dijalankan. Itu ya. Jadi tidak ada masalah kalau sudah dijalankan. Oh, schedule-nya gini, oh besok gini, udah jalani aja.
besok lagi gini, jalani, sudah. Enggak usah dipikir ya kita pusing. Maka kita itu sebagai warga Aisyah harus cerdas itu tadi. Jadi perempuan berkemajuan itu harus apa itu namanya, harus bisa membagi waktunya, bisa apa itu mandiri. Itu namanya berkemajuan, artinya bisa mengatur dirinya sendiri dan bisa menyelesaikan dirinya sendiri dan bisa membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Itu namanya berkemajuan. Jadi kita jangan hanya terfokus pada persoalan-persoalan yang ada di lingkungan, di keluarga kita. Kalau bisa kita harus membantu permasalahan yang ada di luar, itu harus. Dan dengan membantu permasalahan di luar itu, maka permasalahan yang ada di keluarga itu akan ditolong oleh Allah. Janjinya kan seperti itu. Jangan susah nanti, gimana anak saya, gimana ini, jangan begitu. Nanti kita seolah-olah hidup ini sing ngatur awake dhewe. Padahal yang ngatur hidup itu adalah Allah, yang minta sama Allah. Karena kita sudah membantu menyelesaikan persoalan, maka persoalan kita akan ditolong oleh Allah. Itu yang harus ditanamkan, jangan sampai terbalik nanti memberatkan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu akhirnya keluarga kita juga akan diuji oleh Allah berat dan tidak bisa membantu persoalan yang ada di masyarakat. Padahal tugas kita itu membantu persoalan yang ada di masyarakat. Nunggu, katanya gini, Bu, aku belum baik kok. Masa harus ceramah kayak gitu? Nunggu baik, terus kapan mau ceramah? Kok moro-moro mati nggak jadi ceramah kan gitu. Kita dibatasi oleh usia kayak gini. Bu, persoalan di keluarga aku banyak kok, lah nanti banyak beneran persoalan yang ada di keluarga akan tambah gitu. Nah, seperti itu. Maka kita bantulah persoalan yang ada di luar, maka nanti Allah juga akan membantu permasalahan kita. Di organisasi itu cara berpikirnya seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan oleh Allah itu diberikan kemudahan-kemudahan, kemudian persoalan-persoalan itu sama Allah dipermudah, Allahumma yasir wala tu'asir, terus itu doa kita. Artinya betul gitu ya. Itu mungkin ya anak-anakku semuanya dan adik-adikku semuanya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, kekurangan, itu murni dari saya yang kurang ilmunya, yang masih belum sempurna membuat makalah, PPT saja tadi ada yang hilang. Insya Allah nanti yang saya kirim untuk belajar tidak hilang. Ini tadi ini mungkin ya, tadi file saya yang satunya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib, babasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama, mohon maaf. Jazakillah Bunda. Sama-sama, saya juga mohon maaf ya, ini banyak mohon maafnya ini. Bundanya buatnya belum lengkap. Insya Allah nanti kita lengkapi. Nasihatnya sangat-sangat maksud. Biar lo itu penting itu. Terima kasih banyak. Iya, harus terus. Iya, betul. Jangan bosen ya, nanti kalau saya terus memotivasi itu demi anak-anak semua sebagai kader kami di Aisyah. Itu aja niat kita ya sebagai penerusnya. Siap. Kalau ini kan usianya sudah di atas ya, ini kan penerusnya nih masih remaja semua ini Bu. Remaja semua luar biasa. Ibu ini remaja ini. Mbak Suki ada. Mbak Suki. Masih remaja semua ini Bu. Remaja semua, betul. Usianya berapa? 21 ya? Iya. 4 bulan Bu, 4 bulan. Jadi remaja itu kan usianya itu sampai 21, kemudian ada tambahan. Nah, kalau sudah nanti matangnya di usia 40. Itu berarti ini masuk remaja katanya Bu Mimin, betul. Kalau sudah 40 itu nona abadi Bu. Ya, betul. Oke.
Nanti boleh bertanya lewat WA juga boleh. Ini memang konsultasi keluarga Sakinah kok, kami melayani itu, jadi tidak ada masalah. Walaupun tidak tatap muka seperti ini, nanti ada permasalahan bagaimana, tolong nanti kami dibantu ya, nanti dari NA yang bisa dibiksa ini. Saya butuh banyak sekali gitu ya. Personilnya istilahnya ya, yang harus menjadi pengurusnya, maksud saya itu begitu. Ini yang kurang. Nggih, monggo, nanti ngantuk ini saya ngomong terus. Nggih, terima kasih banyak juga dan mohon maaf atas kekurangan saya yang banyak juga ya, belum bisa menyajikan materi yang detail, yang sistematis, mungkin itu. Mohon maaf. Izin duluan ya, apa masih mau foto-fotoan? Foto dulu kayaknya. Foto bersama dulu. Nggih, silakan. Umi bisa dipandu nggih? Ya Mbak, monggo Yunda dinyalakan dulu kameranya. Kita perlihatkan wajah-wajahnya yang cantik. Wajah sebelum tidur ya. Terus digawe status yo. Malam mingguku enak. Luar biasa malam minggu seharusnya. Inilah Aisyah, NA begitu, enggak ada malam minggu, semuanya minggu ya hari efektif lah. Mungkin yang menggunakan laptop bisa dibantu untuk slide kedua nggih. Kalau ada. 1, 2, 3. Aku guyu terus sih loh. Ini Mbak Umi. Sampun ya sepertinya. Siap-siap. Ono fotone masa endeber lho. Mbak Lutfi. Ampun dereng. Ya Mbak Umi. Sampun. Oh iya, Bu Prapti, sembah nuwun sangat, ngapunten direpoti terus. Tambah seneng direpoti, kalau enggak direpoti tambah. Alhamdulillah. Apa ya, ada apa Ya. ini? Apa salah saya? Waduh, gitu kan. Orang tua kan harus direpoti. Betul ya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Barakallah. Barakallah Bunda. Amin, amin. Izin ya, izin live dulu ya. Nggih, Bunda. Bunda.